Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Mr. Vampire series keempat. Buat seri-seri sebelumnya sudah Mimin bahas ya, kalian bisa cek di channel ini atau link yang Mimin sematkan di deskripsi video. Oke guys, pada film kali ini menceritakan tentang dua orang guru yang harus menghadapi vampir yang dibawa oleh utusan kerajaan. Vampir itu terbangun lantaran terkena sambaran petir yang diberikan oleh sang dewa petir, yaitu Thor. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur cerita film berjudul Mr. Vampire 4 dan selamat menonton. Di bawah kaki gunung, hiduplah seorang biksu yang telah mengabdi pada ajaran Buddha selama berpuluh-puluh tahun. Dia mempunyai murid seorang wanita cantik bernama Cingcing yang baru saja diangkat atau dilantik. Tugas pertama sebagai murid adalah membersihkan sisi ruangan yang kotor, sedangkan si biksu akan mengambil air di pinggir gunung untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Di sisi lain, ada seorang pria muda bernama Li sedang terjun dari atas tebing untuk mandi sekaligus mencari ikan. Ikan yang ditangkap berjenis ikan mas yang langsung dimasukkan ke dalam celana supaya bisa bercengkerama dengan seekor burung. Namun tiba-tiba terdengar suara yang diduga adalah hewan buas seperti harimau gunung, tapi nyatanya adalah biksu yang ingin mengambil air di sana. Mereka sudah saling kenal karena kebetulan rumahnya saling dempet-dempetan seperti yang ada di ibu kota. Artinya mereka adalah tetangga. Setelah selesai dengan urusan masing-masing, mereka pulang bersama sembari berbicara ngalor ngidul membahas perihal kehidupan. Kemudian Li mengajak biksu untuk berlomba paling cepat sampai ke rumah sambil membawa air di pundaknya. Jelas yang menang adalah Li karena notabene menang dalam persoalan usia. Namun dia malah recall di base musuh sampai akhirnya mendapatkan karma atas tindakan tersebut, yaitu terpeleset sampai semua airnya tumpah. Si biksu tidak mengejek sama sekali atas kesialan yang menimpanya, melainkan menyuruhnya buat cepat bersih-bersih karena akan diperkenalkan dengan murid barunya. Pertemuan pertama mereka bisa dibilang sangatlah buruk karena awalnya Li memiliki niat baik untuk menolong Cingcing yang tengah kesulitan mengambil sesuatu, namun malah tidak sengaja memegang buah dadanya yang membuat Cingcing sangat murka sebab merasa dilecehkan. Cingcing mengambil sebuah pisau daging dengan maksud memotong tangannya, namun tindakannya dicegah oleh biksu yang mengambil alih kemarahan muridnya dengan mengajarnya beberapa kali di bagian perut, bahkan sampai dilempar ke sana kemari. Semua itu dilakukan supaya Cingcing tidak bertindak berlebihan sebab ditakutkan akan menghilangkan nyawa Li. Sebagai seorang pria, biksu tahu apabila wanita sedang marah besar sama saja terjadi kiamat kecil yang bisa menghancurkan seisi rumah, dan itu akan sangat merepotkan. Salah satu akibat dari kemarahan Cingcing adalah biksu yang diguyur dengan air seember padahal statusnya adalah gurunya. Kemudian yang bertanggung jawab membersihkan lantai adalah Li sebagai biang kerok dari masalah ini. Di sisi lain, ada seorang pendeta bernama Yin sedang memandu hantu peliharaannya untuk pulang ke rumah. Mereka bergerak secara terorganisir mengikuti irama sang pemimpin yang memberikan arahan melompat secara perlahan. Sialnya, para hantu terjatuh karena Yin tersandung oleh sebuah batu besar yang luput dari pandangan. Namun, mereka semua langsung terbangun setelah dibacakan jampe-jampe. Berbeda dengan hantu di bagian belakang yang sepertinya terlihat kecapean karena ditopang oleh temannya yang ada di depan. Yin langsung mengeluarkan lonceng keramat untuk membangunkannya. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan sebab rumahnya masih jauh dengan irama yang masih sama seperti sebelumnya, yaitu melompat-lompat secara perlahan. Kali ini di depan mereka ada pohon bambu melengkung yang menghambat dan sulit dilewati jika melompat. Satu-satunya cara adalah dengan membungkuk secara perlahan mengikuti instruktur yang ada di depan. Satu persatu hantu melewatinya dengan sangat begitu mudah. Namun tiba-tiba Yin terkena sial sebab burungnya terhantam sebuah bambu besar karena tidak bisa melihat ke depan.
Perjalanan kembali dilanjutkan, dan yang menjadi instruktur kali ini adalah seekor kodok yang mengemban tugas begitu berat setelah diberikan mantra khusus. Para hantu mengikuti pergerakan kodok yang terus meloncat ke depan, sedangkan Yin menebeng di pundak salah satu hantu untuk beristirahat sejenak. Di momen tersebut, ada seorang wanita hantu pembegal yang menculik hantu yang posisinya ada di paling belakang secara diam-diam. Namun Yin menyadarinya dan langsung mengejar untuk merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Berbekal ketangkasan, dia berhasil merebutnya dan menghajar hantu si wanita menggunakan pedang yang sudah dilapisi mantra. Pedang diayunkan dengan teknik bela diri yang memukau sampai akhirnya mampu memojokkan musuhnya. Hantu si wanita terbang ke langit-langit untuk mengeluarkan jurus andalan yang sangat sulit dikalahkan oleh kaum pria, yaitu sebuah tipu daya yang bisa merangsang birahi yang melihatnya. Dengan tiduran menggunakan pakaian yang terbuka, keyakinan Yin buat menghabisinya menjadi berkurang dan akhirnya malah terbawa suasana sampai memeluk hingga menciumnya dengan sangat erat, tidak mau lepas. Di sini terungkap wujud asli si wanita hantu yang ternyata adalah siluman serigala yang akan menerkam tengkuknya dari belakang. Namun Yin sudah mengantisipasinya dengan kacamata mantra yang bisa mengeluarkan laser dari matanya. Sadar tidak ada peluang untuk menang, si wanita hantu berupaya kabur meski gagal karena tertusuk oleh pedang Yin sampai meninggoy. Singkatnya, mereka sudah sampai di rumah dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Namun yang ditemukan adalah seorang murid yang ternyata adalah Li yang malah masih tidur padahal sudah pagi menjelang siang. Sebagai guru yang baik, Yin berniat memberikan pelajaran dengan bantuan para hantu yang dipersenjatai dengan sebuah bambu. Dengan perintah kata ayah, maka para hantu akan mulai memukul. Ayah! Masalahnya yang berteriak kata ayah bukan Li yang padahal dipukul, melainkan Yin sebagai si pemukul yang berteriak ayah sampai menjadi bulan-bulanan warga, dan itu adalah senjata makan tuan. Sebagai murid yang baik, Li menyelamatkan sang guru dengan menyumpal mulutnya supaya tidak berkata ayah lagi. Tapi feedback yang diberikan sangatlah miris karena Yin malah menikam bool Li sampai berteriak kata ayah dan berakhir dipukulin juga. Li akhirnya memancing semua hantu agar mengikuti dirinya ke gudang dengan berbicara kata ayah sepanjang waktu. Di sana Li membuat ritual khusus demi menghapus perintah yang sebelumnya dibuat oleh sang guru. Ketika semuanya sudah aman, dia mengumpat bagaimana bisa sang guru bertindak konyol yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri tanpa disadari bahwa Yin sudah berada di sana sehingga mendengar umpatan tersebut. Sedangkan Li belum ngeh bahwa yang dibopong olehnya bukan hanya hantu saja, melainkan gurunya juga. Esok harinya, biksu bersama muridnya bertamu ke kediaman Yin yang langsung disambut hangat oleh Li. Sedangkan tuan rumah sendiri terlihat sangat ketus seperti tidak suka. Di sini Cincing memperkenalkan diri bahwa ia adalah murid baru dari si biksu yang baru datang beberapa hari yang lalu. Namun jawaban Yin tidak menunjukkan sikap ramah terhadap orang yang baru kenal. Masalahnya bukan terletak pada si wanita, melainkan pada si biksu karena sepertinya mereka memiliki masa lalu yang cukup buruk. Namun biksu terlihat sudah berdamai dengan masa lalunya, sedangkan Yin sepertinya belum. Ketika mereka duduk di meja yang sama untuk meminum secangkir teh, Yin mulai mencari masalah dengan menyilang tangan biksu hingga terjadi adu kekuatan. Ketegangan masih terjadi, namun kali ini saling adu kekuatan menggunakan meja seperti yang ada di film Ip Man 4. Baik itu Yin maupun biksu, tidak ada satupun yang mau mengalah, sebab sedang mempertahankan harga dirinya masing-masing. Si biksu berhasil mendesak lawannya dengan mendorong sampai tertusuk pohon kaktus, yang membuat Yin teriak kesakitan, namun masih bisa melakukan counter attack atau serangan balasan, hingga mejanya terbelah menjadi dua. Mereka baru berhenti sejenak ketika Li dan Cincing sudah menyiapkan makanan yang enak yang siapapun tidak akan bisa menolak. Baru beberapa menit baikan, Yin kembali berulah dengan menahan sumpit biksu yang ingin mengambil lauk. Di sini Li tahu bahwa kedua kaki akan mulai bertengkar lagi dan memutuskan buat minggir. Sedangkan Cincing tetap di bangkunya tanpa memiliki firasat buruk sama sekali. Ketika keributan mulai kembali, Cincing menjadi korban karena beberapa makanan ketemplok di wajah gelisnya. Sedangkan biksu dan Yin kembali
ribut seperti tingkah anak-anak yang kesenggol dikit langsung marahan. Namun kali ini biksu akhirnya berbesar hati mengalah setelah burungnya terkena tendangan dari Yin. Siang hari, ketika Li sedang mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari, lewat biksu bersama Cing-Cing yang ingin pergi ke dalam hutan mencari persediaan makanan. Li meminta waktu sedikit karena ingin berbicara suatu hal penting, yaitu permohonan maaf atas insiden di awal film sembari memberikan sebuah gambar. Melihat hal itu, Cing-Cing nampak tersenyum karena mungkin hatinya sudah luluh dengan kesungguhannya. Kini hubungan mereka telah benar-benar membaik karena Cing-Cing mau diajak ngobrol menggunakan telepon jadul yang terbuat dari kaleng. Mereka membicarakan perihal guru mereka masing-masing yang wataknya keras kepala sembari tertawa. Dan mungkin dari tertawa itu akan tumbuh benih-benih cinta di hati masing-masing. Namun tiba-tiba, Li kegep oleh gurunya yang langsung mengambil alih telepon dengan perawakan wajah ketus. Kemudian Yin menariknya dengan keras sampai kaleng itu terkena kepalanya. Sebagai tanda bahwa karma berlaku buat orang yang suka mencari masalah duluan. Pagi hari buta, biksu sudah terbangun buat menjalani ritual khusus sesuai dengan tradisi agamanya. Dia bersenandung menyanyikan sebuah irama lagu sambil mengetuk-ngetuk suatu benda. Siapa sangka bahwa suara itu sangat mengganggu bagi Yin sampai-sampai terbangun dari tidur nyenyaknya. Padahal sudah memasang banyak penyumbat suara di telinga. Seperti yang sama-sama kita tahu bahwa keributan akan dimulai lagi karena Yin mendatangi rumah biksu buat menyuruhnya jangan berisik. Kalau tidak bisa, maka rumah itu akan dibeli, tinggal sebut saja berapa emas yang dibutuhkan. Namun biksu memberikan tanggapan yang kalem sebab tidak terpancing emosi dengan mengatakan bahwa rumahnya tidak dijual sepersen pun. Di mana hal tersebut, Yin tidak bisa berkutik dalam meladeninya, namun memiliki sebuah rencana jahat karena tiba-tiba berperilaku baik karena ingin meminta sebuah patung dan cap tangan milik si biksu. Ternyata rencananya adalah menyantet supaya bisa mengendalikan musuhnya dari jarak jauh. Yin melakukan ritual khusus ala-ala dukun lalu mengambil estak cap tangan yang berada di bawah patung biksu. Setelahnya dibakar sampai matang kemudian diolesi ke boneka jerami. Dengan begitu biksu sudah bisa dikendalikan dari jarak jauh dan akan melakukan apapun sesuai dengan gerakan boneka jerami atas kemauan dari Yin. Seperti saat ini biksu yang dibuat menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya. Yang lebih lucu adalah si biksu yang dibuat menari-nari dengan muridnya sendiri sampai berpegangan tangan. Cing-Cing hanya bisa mengikutinya sembari bertanya perihal apa yang sebenarnya terjadi. Sang guru menjawab bahwa dirinya sedang terkena mantra dan meminta untuk segera dilepaskan. Rupa-rupanya santet yang dilakukan oleh Yin hanya bisa menggerakkan tubuh, tidak dengan berbicara. Cing-Cing langsung mengambil alat sebuah tusukan jarum lalu menusuknya beberapa kali ke bagian tubuh yang sedang dikendalikan, yaitu tangan sisi kiri. Ternyata cara itu berhasil melepas mantra itu, namun tidak dengan bagian tubuh yang lain. Sang guru menyuruh muridnya mengambil bawang putih yang bisa melepas mantra secara keseluruhan, di mana Cing-Cing langsung mengambilnya dengan pertunjukan akrobatik yang sangat memukau. Setelah memakan bawang putih, mantra yang ada di dalam tubuhnya langsung terlepas secara keseluruhan tanpa terkecuali, dan si biksu mengetahui siapa yang melakukan ini terhadap dirinya. Di sisi lain, Yin sadar bahwa santet yang diberikan telah terputus, namun masih tetap berusaha buat mengirimnya lagi. Ketika mengintip ke rumah targetnya, tidak ada siapapun di sana, karena ternyata si biksu sudah berada tepat di belakangnya, dan langsung melancarkan aksi balas dendam. Biksu mengambil alih tubuh Yin menggunakan sebuah cermin Buddha lalu memindahkannya ke sebuah boneka. Sedangkan yang menjadi eksekutor adalah Cing-Cing yang akan melakukan sesuatu buat gurunya. Rupa-rupanya wanita memang jauh lebih kejam karena Cing-Cing memasang sebuah petasan di mulutnya Yin sampai meledak. Apakah itu saja sudah cukup? Tentu tidak, karena Cing-Cing kembali menggunakan petasan buat melakukan penyiksaan. Kali ini tubuh bonekanya diikatkan ke sebuah petasan roket yang ukurannya cukup besar. Ketika dinyalakan, keduanya langsung meluncur sampai menabrak tembok dengan sangat keras. Pertanyaannya, apakah petasan yang kedua sudah cukup? Dan ya,
Tentu tidak, karena Jingjing sudah menyiapkan petasan roket yang ketiga dengan ukuran yang lebih besar lagi. Namun, Li berusaha meminta belas kasih supaya mau memaafkan kesalahan gurunya. Melihat hal tersebut, biksu mau menghentikan dengan syarat. Tidak ada masalah lagi setelah ini karena sudah sama-sama impas menyiksa satu sama lain. Di mana Yin mau tak mau harus menerimanya karena tidak ingin disiksa lagi dengan petasan roket. Rupa-rupanya itu bukanlah penyiksaan yang terakhir karena masih ada satu sisaan lagi yang harus dilakukan. Si biksu menjelaskan bahwa cara melepas mantra itu harus dengan meminum minyak sebanyak 1 tong penuh, sehingga Yin mau tak mau harus melakukannya dengan meminum minyak sampai tubuhnya lemas karena keminyakan. Keesokannya, di pagi hari menjelang siang, lewatlah sekelompok utusan kerajaan membawa putra mahkota yang masih kecil. Yin dan si biksu langsung datang menghampiri karena kebetulan kenal dengan salah satu pendeta yang ikut sebagai pengamanan. Pendeta itu bernama Tao. Yin dan biksu melakukan salam sebagai bentuk rasa hormat. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah sebuah peti emas yang dilapisi tali hitam yang dibawa oleh utusan kerajaan. Pendeta Tao menjelaskan bahwa isi dari peti tersebut adalah vampir yang sangat ganas. Dan ya, Yin sudah mengetahui hal itu. Tapi mengapa vampir itu tidak langsung dibinasakan dengan cara dibakar? Alasannya adalah karena pendeta Tao sudah melakukannya, tapi tidak berhasil. Karena ternyata sang vampir bukan berasal dari tanah desa mereka. Vampir baru bisa dibakar ketika berada di tanah kelahirannya. Maka dari itu, utusan kerajaan membawa vampir supaya bisa dibakar di tempat lain yang menjadi tempat asalnya. Kemudian, Yin memberikan beras ketan buat jaga-jaga apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena salah satu penangkal yang bisa melukai vampir adalah beras ketan. Malam harinya terjadi hujan lebat diikuti suara petir yang suaranya sangat besar, seolah-olah menandakan bahwa hal buruk akan segera terjadi, di mana Yin menyadari sembari berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, rombongan kerajaan harus basah-basahan di tengah hujan yang begitu deras. Yang menjadi masalah adalah bahwa peti yang mereka bawa tersambar oleh petir, dan anehnya hujan langsung berhenti. Kemudian, peti emas yang sudah diperkuat oleh mantra mulai terbuka yang langsung ditahan oleh pendeta Tao dengan seluruh kemampuannya. Namun itu percuma karena kekuatan vampir yang ada di dalam jauh lebih kuat hingga berhasil menjebol pintu peti. Sialnya ada satu korban dari anak buah Tao yang tergigit oleh vampir. Pendeta Tao berusaha membantu dengan menendang menggunakan kedua kakinya hingga vampir itu terhempas. Lalu anak buahnya disuruh mengikat si vampir menggunakan tali yang telah diperkuat oleh mantra khusus. Ketika tidak bisa berbuat apa-apa, pendeta Tao melancarkan serangan dengan menusuknya menggunakan pedang. Namun, impact yang diberikan tidak begitu besar, sehingga si vampir bisa memberikan counter attack atau serangan balasan. Akibatnya, pendeta Tao terkena luka di bagian lengan yang langsung diobati dengan beras ketan. Sedangkan si vampir berhasil melepaskan ikatan tali di tubuhnya dengan melempar semua anak buah pendeta Tao. Kini yang tersisa adalah prajurit kerajaan yang harus bekerja sama melawan musuh mereka menggunakan pedang dan kampak. Namun tidak ada satupun senjata yang mampu melukai si vampir. Bahkan kegores sedikit saja tidak. Hingga akhirnya mereka semua menjadi santapan lezat. Melihat hal tersebut, putra mahkota yang notabene masih kecil memilih buat melakukan serangan dengan pedang khusus, namun masih belum bisa memberikan impact apa-apa, sehingga sang ajudan yang ternyata bertulang lunak ikut membantunya. Di sini mereka mendapatkan sedikit luka yang diakibatkan oleh cakaran, tapi untungnya masih ada pendeta Tao yang langsung membantu dengan melukai mata si vampir menggunakan beras ketan. Kemudian putra mahkota dan ajudannya disuruh pergi buat meminta tolong, sedangkan dirinya akan menahan si vampir. Mereka akhirnya sampai di depan rumah yang langsung dibantu oleh biksu dan Cing-Cing untuk segera diobati. Namun luka yang didapatkan oleh putra mahkota cukup parah hingga harus menggunakan arak ular. Arak itu akan menyerap virus vampir yang menyebar ke seluruh tubuh. Jika terlambat, bisa dipastikan siapapun yang tergigit akan ikut berubah menjadi vampir. Kemudian datang Yin dan muridnya yang langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu sang ajudan menjawab bahwa vampir yang mereka bawa tiba-tiba saja terbangun setelah
berusaha kesambar petir, dan saat ini pendeta Tao sedang menghadapinya. Mendengar hal tersebut, Yin dan biksu langsung OTW, sedangkan Li disuruh buat jaga-jaga di rumah. Sesampainya di TKP, orang-orang sudah berjatuhan di tanah tanpa memiliki nyawa, yang artinya sudah mati. Dan Yin melihat pendeta Tao sedang membunuh anak buahnya sendiri dengan menusukkan pedang ke jantung demi mencegah perubahan menjadi vampir. Kini hanya tersisa pendeta Tao yang sudah terkena virus dan mustahil buat diselamatkan. Dia meminta kepada Yin untuk membunuhnya dengan pedang sebelum berubah. Namun Yin tidak kuasa melakukannya, hingga akhirnya memutuskan buat bunuh diri. Pendeta Tao mati layaknya seorang pahlawan demi keselamatan umat manusia agar dirinya tidak berubah menjadi vampir, sehingga Yin dan biksu memberikan salam penghormatan yang begitu besar atas jasanya. Setelah itu Yin membakar jasad pendeta Tao buat memastikan agar tidak berubah menjadi vampir. Di sisi lain, ketika Li dan kawan-kawan sedang menjaga putra mahkota di rumah, tiba-tiba saja terdengar suara auman manusia yang ternyata adalah prajurit kerajaan yang sudah berubah menjadi vampir dan sekarang ada di depan rumah. Mereka bersembunyi di balik pintu sembari memperhatikan pergerakan vampir yang semakin mendekat. Namun sang ajudan bertingkah laku aneh karena ternyata dia sudah terkena virus dan sebentar lagi akan berubah. Untungnya Li langsung mementung kepalanya sampai pingsan. Tak lama, prajurit vampir menjebol pintu rumah, tapi dodolnya dia tidak melihat Li dan Qingqing yang bersembunyi di bawahnya. Dua vampir berpencar, sedangkan satu lagi masuk ke dalam rumah. Namun yang masuk ke dalam rumah berhasil dikelabui oleh Li. Mereka harus pintar-pintar bersembunyi dari penglihatan vampir dengan berpindah-pindah tempat. Namun ada satu vampir yang melihat posisi mereka dan lebih memilih Qingqing buat digigit. Tapi sialnya vampir itu malah gatot alias gagal total. Namun akhirnya Li menyadari ketika salah satu tangan vampir menemplok tangannya yang memegang tangan Qingqing, di mana vampir itu langsung menggigit Qingqing, namun hanya terkena bagian rambutnya saja. Sebagai lelaki sejati, Li langsung berusaha menyelamatkan sang pujaan hati dengan menendang si vampir hingga terhempas. Keributan itu memancing vampir lain buat datang sehingga mereka harus terpojok dan harus bekerja sama. Sampai akhirnya terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Qingqing menggunakan sebuah pedang tajam untuk menghabisi vampir yang ada di hadapannya. Namun tidak ada satupun serangannya yang mampu melukai si vampir. Sedangkan Li menghadapi dua vampir yang sangat ganas. Sudah dipukul berkali-kali dan ditendang dengan sekuat tenaga, vampir itu tetap berdiri kokoh seperti tidak merasakan apa-apa. Malah tangan Li sendirilah yang merasakan sakit karena kulit musuhnya setebal besi. Tak lama vampir melakukan serangan balasan dengan pukulan keras yang membuat Li langsung sempoyongan. Pada akhirnya, Li hanya bisa berusaha menghindari serangan dari vampir yang sangat brutal dan harus mengelabuinya supaya bisa selamat. Ketika vampir berhasil dijebak masuk ke dalam toilet, dia langsung menutupnya menggunakan lemari berbentuk tangga. Anehnya, suara langsung hening seketika. Dan pada saat Li membuka pintu lemari secara perlahan karena penasaran, tiba-tiba ada satu momen di mana Li dan Qingqing akhirnya bisa bersembunyi di dalam kamar. Namun suasana kembali sunyi yang membuat Li penasaran dan akhirnya berusaha mengintip. Ternyata para vampir sedang berkomunikasi dengan sang ajudan yang saat ini telah berubah menjadi vampir. Mungkin mereka berbicara melalui telepati sebagai sesama vampir. Namun tak lama Li kegep oleh si vampir yang langsung mengejarnya. Pintu kamar akhirnya dijebol dan mereka harus terlibat pertarungan kembali dengan si vampir demi menyelamatkan putra mahkota. Kali ini Li berhasil melukai musuhnya menggunakan sebuah pedang milik sang guru yang berhasil ditemukan. Meski begitu, mereka tetap belum bisa mengalahkan para vampir. Sampai akhirnya Yin dan biksu datang tepat waktu ketika Li dan Qingqing akan dibunuh. Yin berhasil membantai para vampir dengan sangat mudah. Tapi ada satu vampir yang sudah dipenggal namun masih bisa berdiri meski endingnya mati juga.
Dari peristiwa itu, tidak ada korban jiwa, paling hanya luka gigitan saja yang diterima oleh Lee di sekujur tubuhnya, di mana Yin langsung menyuruh muridnya buat berendam di dalam air beras ketan sebelum virus vampirnya menyebar lebih jauh. Dan ternyata itu memang benar, karena Lee langsung merasa enak ketika berendam di dalamnya. Namun tiba-tiba, sang guru menambahkan beberapa ular yang katanya bisa mempercepat pengeluaran virus, sehingga mau tak mau, Lee harus kembali berendam meski takut. Tapi tak lama dia menggunakan ular itu buat menggosok-gosok bagian tubuhnya dengan harapan bisa lebih cepat lagi. Di sisi lain, Cing-Cing sedang tertidur sembari menjaga putra mahkota. Namun dia terbangun karena mendengar suara aneh dari pohon bambu yang ada di belakangnya. Ternyata itu adalah si vampir dari peti emas yang langsung mengincar putra mahkota buat dibunuh. Namun mereka berhasil menghindar. Kemudian datang biksu membantu dengan menyerang menggunakan jaring nelayan yang sudah diperkuat dengan mantra. Seketika terjadi ledakan di tubuh vampir tapi tidak memberikan impact yang besar. Lalu datang Yin yang langsung menebas menggunakan pedang yang sudah diperkuat mantra juga, namun sialnya malah pedang itu yang patah. Di momen tersebut, si biksu berhasil ditangkap oleh si vampir, namun masih mampu melakukan pertahanan supaya tidak digigit. Kemudian Yin membantu dengan memasang kertas mantra yang membuat vampir langsung terdiam. Tapi beberapa detik setelahnya, kertas mantra itu hangus karena kekuatan si vampir jauh lebih kuat. Pada akhirnya, mereka harus kembali bertarung dengan segala cara yang bisa dilakukan. Sudah ditendang oleh biksu dengan sekuat tenaga, namun si vampir masih mampu bangkit. Sudah ditindih sembari membaca mantra khusus supaya kalah, vampir itu masih mampu bangun dengan kekuatan yang besar. Sampai akhirnya, ketika biksu dan Yin bekerjasama dengan memiting tubuhnya, vampir itu tidak bisa bergerak, dan momennya digunakan oleh Yin buat melukai matanya menggunakan bola tasbih si biksu. Siapa sangka cara itu berhasil membuat si vampir melarikan diri buat sementara waktu. Kemudian mereka berusaha mengejar targetnya karena tidak mungkin melepasnya begitu saja. Ditakutkan akan ada korban jiwa lagi. Kali ini Yin berbaik hati dengan si biksu dengan memberikan pedangnya yang besar. Namun pedang yang digunakannya jauh-jauh lebih besar lagi, di mana si biksu hanya bisa melongo dibuatnya. Di sisi lain, ketika Lee, Cing-Cing, dan putra mahkota sedang bersembunyi di dalam gudang, tiba-tiba saja terdengar suara gedoran dari bawah lantai yang terbuat dari kayu. Suara itu semakin keras karena lantai-lantai terangkat dan berjalan semakin dekat. Namun tak lama, suara menjadi hening yang membuat Lee sangat penasaran lalu mengeceknya, dan tiba-tiba muncul sang vampir dari bawah lantai yang langsung menarik Lee dengan sangat keras. Melihat hal itu, Cing-Cing langsung membantu dengan menendang kepala si vampir. Namun malah sepatunya lah yang digigit sampai tercopot sebagian. Kemudian dia memukulnya menggunakan bangku yang membuat si vampir melepaskan cengkeramannya terhadap Lee. Kemudian mereka berusaha kabur dari sana karena si vampir mulai muncul ke permukaan. Apesnya mereka bertiga terkena jebakan yang mereka buat sendiri, yaitu lem di lantai, sehingga sangat sulit untuk bergerak. Baik itu putra mahkota dan Cing-Cing naik di atas tubuh Lee supaya selamat, sedangkan si vampir melompat untuk memburu mereka. Namun gagal karena Lee langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai supaya terperangkap oleh lem. Pada akhirnya mereka bisa lepas dari jebakan lem berkat si vampir. Kemudian datang biksu dan Yin di waktu yang tepat karena langsung membantu mereka dengan menyerang vampir dengan sangat brutal. Semua cara dilakukan, dari mulai menyiram dengan air beras ketan yang tidak memberikan efek begitu besar sampai memenggalnya menggunakan pedang yang sangat jumbo. Tapi itu percuma karena pedang itulah yang patah sebab kepala vampir yang sangat kuat. Pada akhirnya, Yin menggunakan jurus terakhirnya, yaitu kekuatan yang diberikan langsung oleh sang dewa berupa massa otot yang berkembang menjadi lebih besar. Siapa sangka bahwa kali ini Yin mampu mendominasi pertarungan hanya seorang diri. Dia memukul bahkan melempar si vampir dengan sangat mudah. Ketika berada di atas angin, Yin malah menginjak pecahan kaca yang membuat kekuatannya langsung hilang karena otot-ototnya langsung mengempis.
Endingnya, Yin, Biksu, Li, dan Cincing harus bekerjasama buat mengalahkan lawannya. Mereka bertiga meminting tubuh si vampir sampai tidak bergerak sama sekali. Sedangkan Cincing memasukkan semua racun yang ada ke dalam tubuh melalui mulutnya. Dan ternyata cara itu berhasil membuat si vampir terbunuh dengan cara yang sangat mengenaskan, di mana muncul sebuah ledakan dari dalam tubuhnya diikuti dengan cairan hijau. Hingga akhirnya sang vampir mati pada saat itu juga dan film pun selesai.